Suara saya jelas Ustaz. jelas ya? Ya. Baik. Baik, pada kesempatan ini kita akan ngobrol tentang bagaimana kiat melancarkan rezeki di masa pandemi. Tapi teman-teman jangan baik sangka dulu ya. Jangan baik sangka dulu. Kalau dari judulnya tidak ada niat untuk mengajarin ini teman-teman. Karena saya yakin teman-teman semua sudah memiliki kiat masing-masing, sudah memiliki keahlian masing-masing dalam bidangnya. Tetapi ada beberapa hal yang mungkin bisa kita obrolkan yang sangat berkaitan dengan kiat melancarkan rezeki di masa pandemik ini. Nah, maka saya mau tanamkan dulu mindset kita ini bahwa kita itu mencari rezeki tidak sekedar karena kita butuh, karena kita itu pengen, karena kita itu mau, bukan. Lebih dari itu bahwa mencari rezeki itu harus kita tanamkan bahwa itu menjadi bagian dalam kewajiban dalam Islam. Alias kewajiban ini juga perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena ini perintah, maka setiap perintah Allah harus dilakukan dengan semaksimalnya, ya, dengan kafah, dengan sepenuh hati, dengan sempurna, paripurna. Kalau seandainya bisa, jangan sampai ada kekurangan dalam hal tersebut, dalam mencari rezeki itu. Artinya, kalau ada seorang yang tidak bersungguh-sungguh dalam mencari rezekinya, maka sama dengan dia tidak bersungguh-sungguh dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Karena ada istilah yang dikeluarkan oleh ulama Islam, sawaun bisawain. Ya, mengamalkan agama itu harus sawaun bisawain, harus seimbang dia. Makanya dalam surah Al-Baqarah ayat 200 ya, Allah sampaikan wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan di antara mereka orang-orang yang beriman ada yang mohon kepada Allah kebaikan dunia dan kebaikan di akhirat. Teman-teman, kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Kita berdoa kepada Allah, berharap kepada Allah semoga kebaikan dunia atau dunia yang kita dapat ini menjadi kebaikan yang juga akan mengantarkan kita kepada kebaikan akhirat. Kemudian ajaran Islam, ya, Allah Subhanahu wa taala datangkan dengan target dua hal, agar manusia memperbaiki hablum minallah dan hablum minan nas. Ya, hubungan kepada Allah dan hubungan kepada manusia. Karena tidak akan dianggap baik orang yang hanya menjaga hablum minallah tetapi buruk hablum minan nasnya. Sebaliknya, tidak dianggap baik orang yang sangat berkonsisten dengan hablum minan nas tetapi tidak mau berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, semua ajaran Islam, semua perintah Allah yang akan kita sampaikan nanti itu menjadi asbab dilancarkannya rezeki kita walau di masa sulit. Nah, pertanyaannya teman-teman semua, kita yakin nggak akan hal ini? Ya, semoga Allah rahmati kita keyakinan. Oke, teman-teman semua, 4 perkara yang menjadi kepastian yang tidak akan mungkin manusia terhindar darinya. Pertama rezeki, yang kedua ajal, yang ketiga amal, yang keempat dia sengsara atau dia bahagia. Baik rezeki teman-teman semua, baik ajal ataupun amal, serta seseorang yang sengsara
atau bahagia itu suatu catatan kepastian. Tetapi semua ini teman-teman menjadi pilihan. Ya, menjadi pilihan. Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam surah Al-Kahfi, "Qulil haqqo min 'indi rabbik." Katakan kebenaran itu dari Tuhanmu. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Barang siapa yang ingin beriman, maka dia hendaklah beriman. Barang siapa yang kufur, maka kufurlah dia. Artinya, masalah rezeki, ajal, amal, sengsara kita atau baik ini menjadi pilihan. Kenapa saya bilang pilihan? Karena dia suatu kepastian yang harus diupayakan. Bukan kepastian yang tidak harus diupayakan. Maka di sini, karena ini pasti, dia tidak akan mungkin datang sendiri, teman-teman. Sebagaimana beberapa orang di antara kaum muslimin yang keyakinannya, pikirannya mengatakan bahwa kan rezeki itu pasti. Kalau udah pasti, ngapain kita sibuk mencarinya? Ini saya anggap bahwa pemahaman ini kurang tepat. Ya, apa jadinya kalau seluruh orang Islam pikirannya demikian? Lihat bagaimana efeknya hari ini gara-gara mindset seperti ini. Bahwasanya rezeki itu pasti dan akan datang sendiri. Teman-teman semua, kalau seandainya rezeki itu pasti, ya, dan akan datang sendiri, nggak akan mungkin sekali ber-Utsman, sekali ber-Abu Bakar, sekali ber-Abdurrahman bin Auf, dan sahabat-sahabat yang kaya masih sibuk mencari rezeki untuk membantu agama Allah. Ya, perhatikan itu. Nggak akan mungkin mereka sibuk mencari rezeki untuk membantu agama Allah. Karena udah pasti. Tetapi pertanyaannya, tahukah kita bahwa perkara yang 4 ini pasti? Rezeki kita pasti banyak, rezeki kita, ajal kita pasti 70 tahun, 80 tahun, amal kita pasti baik, kita sengsara atau bahagia, ini semua pilihan, teman-teman. Ya, ini semua pilihan. Maka layaknya orang berpikir normal, dan Allah Subhanahu wa taala rahmati kita akal yang mampu menimbang kenormalan tersebut, maka rezeki itu harus dicari. Ajal itu harus dijaga. Mencari rezeki dengan cara yang kita pahami masing-masing selama sesuai dengan syariatnya. Ajal kita, umur kita bagaimana menjaganya? Ya, dengan menjaga kesehatan, mengkonsumsi yang bagus-bagus, ya, minum yang bagus-bagus, yang baik-baik. Kalau kita makannya yang nggak benar, minumnya nggak benar, seperti teman-teman kita yang anak-anak pang itu, ya, ngelem, minum minuman keras yang oplosan, kan mempercepat kematian namanya. Itu semua pilihan, teman-teman. Kemudian amal, kita mau jadi orang yang baik atau mau orang yang buruk, yang akhirnya nanti kita akan husnul khatimah, maka semuanya pilihan. Ya, semuanya pilihan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk melakukan yang terbaik untuk 4 perkara ini tercapai dalam kehidupan kita. Maka yakini, pahami bahwasanya rezeki itu, ajal itu, amal itu, kebahagiaan atau kesengsaraan itu pasti semuanya dan tidak akan mungkin datang sendiri. Semuanya harus diupayakan. Kita mau bahagia, maka kita usaha untuk bahagia. Kita mau mau sengsara, maka silakanlah milih jalan tersebut. Teman-teman semua dirahmati Allah SWT. Saya sering tergelitik ya dengan statement anak-anak muda. Biasanya kalau saya tanya itu begini, teman-teman, apa yang pasti di dunia ini? Dari Allah. Apa yang pasti di dunia ini dari Allah? Rata-rata teman-teman tuh menjawab begini, rezeki Pak, jodoh Pak, umur Pak, itu udah pasti Pak. Saya tanya, rezeki itu, jodoh itu mana dalilnya? Pasti. Mana dalil bahwa jodoh itu pasti? Nggak ada dalilnya. Ternyata teman-teman semua, tidak ada yang namanya jodoh itu pasti
itu tidak ada, teman-teman. Karena jodoh itu termasuk dari bagian rezeki. Ya. Artinya kalau kita mau jodoh yang baik, ya Mas Arief, nah, kita cari ya pasangan yang terbaik. Ya. Kalau kita mau kita nggak mau punya jodoh, kita nggak mau ya kita diam-diam aja, nggak usah dicari. Ya, kalau kita mau jodoh kita membawa kita ke surganya Allah Subhanahu Wa Taala, maka dicari dia. Gak akan mungkin kita dapat jodoh yang baik kalau nggak dicari, dan gak akan mungkin ada jodoh kalau tidak akan kita jalan atau melihat atau mencarinya di luaran sana. Nah, maka rezeki jodoh termasuk dalam rezeki Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau seandainya rezeki jodoh itu pasti, gak akan mungkin Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kita nikah 2, 3, 4, tetapi yang dikasih cuma 1. Ya kan? Benar nggak Pak Rafiq ya? Gak akan mungkin kita nggak akan mungkin Allah Subhanahu Wa Taala kasih perintahkan 4, tapi nikah cuma 1. Allah alam kalau dalam proses nih antum semua ini ya. Allah alam bisawab. Nah, maka perlu usaha maksimal. Di antara rezeki, ajal, amal, bahagia, atau kita sengsara, perlu usaha maksimal. Ya, usaha maksimal ini usaha yang memang benar-benar kita lakukan sampai pada tahap kita itu udah mentok. Inilah upaya yang memang semaksimal sekerasnya saya lakukan. Tidak bisa lagi yang lain. Ini yang paling puncak yang bisa saya lakukan. Ini namanya usaha maksimal. Kalau ada orang bilang nggak bisa, tapi dia belum usaha, maka ini tidak dikatakan usaha maksimal. Ya, dia belum berhasil dengan upaya yang sampai habis-habisan, berarti dia belum upaya sesungguhnya. Maka kita harus mengupayakan 4 perkara ini dengan semaksimalnya, karena mengupayakan 4 perkara ini dengan semaksimalnya sama dengan mentaati Allah Subhanahu Wa Taala. Teman-teman perhatikan itu. Ya, sama dengan mentaati Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, sekarang kita fokusnya giat melancarkan rezeki di era pandemi. Perhatikan bahwa ada 2 usaha yang harus kita upayakan dengan maksimal. Ada istilah namanya usaha Rabbani, usaha ketuhanan. Ya, digabungkan dengan usaha mauhibi. Usaha Rabbani itu dan usaha mauhibi digabungkan, maka akan dipastikan rezeki lancar. Ya. Apa itu usaha Rabbani? Adalah upaya kita yang kita lakukan yang semuanya berlandaskan ketuhanan. Perintah Allah Subhanahu Wa Taala, rukun Islam, rukun iman, melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba kepada Allah, namanya upaya, usaha, atau dikatakan amal soleh. Kita beramal soleh, maka kita akan dimudahkan Allah Subhanahu Wa Taala rezekinya. Dan itu janji Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, itu janji Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan hanya bukan hanya sekedar statement saya. Itu janji Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua, upaya mauhibi. Apa itu upaya mauhibi? Nah, upaya mauhibi ini kita upaya-upaya yang berlandaskan ide-ide brilian yang didapatkan melalui pemikiran dan perenungan, baik itu karena pengalaman atau belajar dari seorang. Makanya dalam hari ini saya nggak akan ngomong tentang ini. Ya, masing-masing kita punya mauhibahnya. Ya, Pak Rafiq punya mauhibahnya sendiri. Kemudian tadi Pak Rafiq menyebutkan ada Pak Mambai punya mauhibah sendiri. Saya yakin semua kita punya mauhibah ini. Mungkin juga Pak Rio punya mauhibah, Pak Arif, ya Pak Fadli Rahman, Mbak Dian Sita, Pak Riyadi Darmadi, Bu Yunita Sakinatur, dan Pak Yusuf Effendi. Semua kita ada di sini. Mungkin kita memiliki punya mauhibah sendiri, dan saya nggak berani ngomong mauhibah di sini karena saya yakin mauhibah teman-teman dalam perkara
dunia ini itu melebihi saya, ya, melebihi saya. Apalagi soal umur dan soal pengalaman. Nah, maka pada kesempatan ini saya bukan mau bicara ini, ya, tapi fokus pembicaraan kita nanti ada di Rabbani, ya, usaha Rabbani. Kemudian mauhibah atau usaha mauhibi di sini, kita bisa belajar dari para ahli, ya, karena hal ini tidak digariskan dalam Islam. Artinya tidak ada ketetapan kalau kamu mau dapat mauhibah harus begini, nggak ada. Bahkan sampai sekali Rasulullah SAW, ya, ketika dulu sahabat sibuk mengawinkan kurma, ya, mengawinkan sari bunga ke antar pohon kurma, dan hanya dengan cara itu kurma itu bisa berbuah dan berbuah lebat, bagus buahnya. Dan saya saksikan itu ketika saya di Libya 6 tahun, saya melihat selalu bahwa ada tukang kebun yang mengawinkan itu, ya, mengawinkan serbuk bunga itu ke pohon-pohon kurma dan jadi buahnya bagus-bagus. Nah, Rasulullah SAW pernah bilang begini, ngapain kalian sibukkan diri kalian dengan ini? Biarkan buah kurma itu berbuah dengan sendirinya. Sahabat yang mendengar ini akhirnya turun dan tidak jadi mengawinkan bunga-bunga itu ke pohon kurma. Di tahun itu banyak kebun-kebun yang gagal panen. Ya, artinya panennya yang harusnya sampai ribuan ton, ya, ini sekitar ratusan ton, ya, nggak sampai ribuan ton. Sahabat datang kepada Rasulullah mengeluh, wahai Rasulullah, gagal panen wahai Rasulullah. Rasul tanya, kok bisa begitu? Karena engkau dulu melarang kami mengawinkan antar kurma tersebut. Nah, mendengar keluhan sahabat ini, Rasulullah SAW bersabda, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih memahami perkara dunia kalian, masalah dunia kalian, ya. Karena di antara kita ada yang mauhibahnya, ada mencari dunianya dengan cara yang modern. Nah, semua kita memiliki mauhibahnya masing-masing. Insya Allah kedepannya kita akan sharing dalam masalah ini, insya Allah. Nah, teman-teman semua dirahmati Allah SWT. Adapun usaha Rabbani telah digariskan dalam agama dan ajaran dengan jelas. Saat seorang mengamalkannya dengan baik, maka akan menjadi jalan lancarnya rezeki seorang. Sehebat apapun mauhibah seorang, jika tidak bersinggungan dengan Rabbani, maka pasti akan merasakan kegagalan. Maka kita melihat, teman-teman, berapa banyak pengusaha-pengusaha berhasil kaya, gagal bahagia. Ya. Berhasil kaya, gagal bahagia. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kalau itu terjadi pada kita. Kenapa? Karena perspektif. Kita mencari dunia untuk kebaikan agama. Untuk kebaikan amal kita. Mereka mencari dunia untuk dunia. Kita berbeda dari mereka. Kita mencari dunia, bagaimana kita bahagia di akhirat melalui dunia ini dengan membantu agama Allah dan menguatkan amal soleh kita. Ya, maka istilah ini, teman-teman, berapa banyak orang yang berhasil dengan dunianya tetapi gagal bahagia. Keluarganya ambruk, berantakan, hatinya tidak tenang, susah tidur kecuali dengan pil tidur. Ya, kenapa? Gagal dia membangun kekayaan yang sebenarnya. Maka teman-teman semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada 3 amalan inti dalam melancarkan rezeki ini. Ya, ada 3 amalan inti yang dalam melancarkan rezeki ini. Yang pertama niat. Yang kedua hubungan dengan Allah SWT. Yang 3 perbaiki hubungan dengan manusia. Niat, perbaiki hubungan dengan Allah, perbaiki hubungan dengan manusia. Ini yang dikatakan amalan Rabbani. Kalau kita laksanakan ini,
kita akan mendapatkan khairat dunia wal akhirah. Pertama, kita niat mencari dunia. Agar yang kita lakukan untuk menghamba kepada Allah semata. Dunia kita, akhirat kita menikah, jalinan persaudaraan, dan persahabatan yang kita bangun, menuntut ilmu, bahkan saat kita berupaya membesarkan usaha kita. Semuanya jadikan semata-mata untuk menghamba kepada Allah. Jangan seperti Qarun. Ya. Dan seperti Qarun. Dan saya yakin sekali, tidak akan ada di dunia ini yang bisa menandingi kekayaannya Qarun. Dan Qarun sengsara dengan kekayaannya. Ya. Dan saya yakin kita bukan Qarun ya. Kita bukan Qarun. Dan kita tahulah sejarahnya si Qarun itu bagaimana. Tetapi kita ini hamba Allah. Kita yakin bahwasanya rezeki ini punya Allah SWT. Ya, khazanah itu ada pada Allah SWT. Satu dunia ini dikumpulkan khazanahnya. Dibandingkan khazanah yang masih ada pada Allah, tidak sebanding. Walaupun ibaratnya kata Rasulullah SAW, kalian celupkan tangan kalian ke laut, kemudian kalian angkat. Netes satu air, kata Rasulullah SAW, satu air itu, setetes air itu, itulah dunia yang kalian perebutkan. Ya. Itulah dunia yang kalian perebutkan, kata Rasulullah SAW. Maka supaya dunia yang setitik ini, teman-teman, yang kita dapatkan dan mampu membahagiakan kita kepada dunia dan akhirat, kita naikkan karena Allah Subhanahu wa taala. Silahkan jadi orang kaya. Ya, silahkan jadi orang yang punya usaha, menjadi orang terkaya di dunia ini. 5 orang terkaya di dunia, ya kan? Salah satunya di dunia. Tetapi kalau kekayaan itu ya tidak membuat kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka nonsens semuanya. Niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Karena niat ini, teman-teman, lihat ya hadisnya ya. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya pekerjaan itu hanyalah tergantung niatnya. Perhatikan, hanyalah tergantung niatnya. Kata innama dalam bahasa agama itu mau menyampaikan kepastian dan adanya batasan. Artinya seseorang yang berniat untuk sesuatu dan melaksanakannya, maka dia akan diganjari sesuai dengan niatnya. Kalau kita niat untuk dunia, teman-teman, ya kita nggak niat untuk Allah, kasihan. Ya kasihan sekali. Capek kita mencari uang, capek kita mengumpulkan dana, uang semuanya tidak bernilai pahala. Tapi kalau kita niat karena Allah Subhanahu wa taala, kita dapat Allah dan hati kita tenang. Kenapa? Karena kita yakin bahwasanya ini dari Allah, akan kembali kepada Allah. Kalau saya gunakan untuk Allah, maka apa ganjarannya? Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Permisalan orang yang berinfak di jalan Allah sama dengan satu biji menumbuhkan 7 cabang, satu cabang berbuah sampai 100 buah. Ya, 100 buah. Dan Allah Subhanahu wa taala menggandakan ganjaran sesuai dengan yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita mendengar pernah ada orang kaya dengan sodakoh, antum jangan heran, benar itu. Ya, antum jangan heran, itu benar. Buktinya siapa? Sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, secara spesifik Utsman bin Affan radhiyallahu taala. Ya. Tentang perang Tabuk, teman-teman. Perang yang begitu berat dalam Islam, jauh tempatnya, musim panas, butuh bekal. Rasulullah SAW menyampaikan para sahabat, kita butuh dana banyak. Siapa yang sedekah, kata Rasulullah, membantu untuk agama Allah? Tidak ada sahabat yang berdiri Utsman, ya Rasulullah, 1000 kuda beserta tunggangannya. Kata Rasulullah, masih kurang. Siapa menambah lagi? Tidak ada sahabat yang berdiri Utsman yang kedua kalinya, ya Rasulullah, 1000 kuda beserta tunggangannya.
Kemudian Rasul bilang, masih kurang. Siapa menambah lagi? Tidak ada sahabat berdiri. Berdiri Utsman ketika kalinya. Ya Rasulullah, 1.000 kuda beserta tunggangannya. Berapa teman-teman? 3.000 kuda. Ya, beserta tunggangannya. Teman-teman, kuda itu ada 3 macam. Pertama, kuda biasa. Apa itu kuda biasa? Baru lahir, ya, tidak diapa-apain, hanya untuk angkat barang, angkat ini, dibawa ke sana kemari, itu kuda biasa. Harganya biasanya ya 10 juta, 15 juta. Yang kedua, ada kuda namanya terlatih. Kuda terlatih ini yang dilatih untuk lomba, ya, untuk orang berlatih dan sebagainya. Kuda ini teman-teman harganya 70 juta sampai 300 juta. Ada kuda yang ketiga, tipe yang ketiga, kuda ahli. Kuda ahli ini teman-teman, ya, itu yang biasa dibawa perang. Harganya teman-teman 300 juta sampai 1 miliar, bahkan lebih. Ya, bayangkan teman-teman, Utsman bin Affan di kala itu 3.000 kuda beserta tunggangannya. Kita anggap aja harga kudanya 500 juta teman-teman. Berapa itu uangnya? Itu banyak sekali. Habiskah harta Utsman? Tidak habis, bertambah hartanya. Teman-teman Allah Subhanahu wa taala, maka kita niatkan agar kita menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah teman-teman di kolaborasi ya sudah mengikhtiarkan, mengazamkan agar kolaborasi ini menjadi tempat kita berbagi tadi itu. Dan kita niatkan semoga kita istiqomah, baik istiqomah di kolaborasi ini dan istiqomah bersungguh-sungguh untuk mencari karunia Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, memperbaiki hubungan kepada Allah. Bagaimana caranya? Berupaya menyempurnakan rukun Islam yang 5. Antum bisa beli mobil mahal-mahal. Antum bisa beli rumah mahal-mahal. Kenapa haji belum? Kenapa umroh belum? Kan pertanyaan. Ya. Kelamaan Ustaz. Kalau daftar di Kemenak kelamaan Ustaz. Nunggunya 20 tahun. Lah antum beli mobil cepat. Harganya 450 juta. Haji cuma 300 juta. Daftar hari ini, berangkat hari ini. Kenapa antum nggak bisa itu? Kenapa kok untuk perkara dunia antum cepat sekali? Perkara akhirat antum lama mikirnya. Perkara hubungan dengan Allah lama mikirnya. Kenapa begitu? Kita pertanyakan ini kita nih. Kita mencari rezeki itu untuk apa? Ya, untuk apa kita cari rezeki? Ya, na'udzubillah min dzalik, na'udzubillah, saya yakin insya Allah teman-teman tidak seperti itu. Nah, maka kita berupaya untuk menyempurnakan rukun Islam yang 5 ini. Kemudian berupaya mengenalkan Allah dan Rasulnya kepada orang-orang. Ya, setidaknya kita katakan kita itu cari rezeki. Rezeki itu sudah pasti dari Allah, harus diusahakan. Karena Allah yang memegang rezeki ini, kita harus banyak meminta kepada Allah, kembali kepada Allah. Ya, bujuk Allah, rayu Allah agar menurunkan rezeki itu kepada kita. Ya, makanya teman-teman ingat ya, salat duha. Salat duha apa doanya? Allahumma inna duha'uka, ya Allah sungguhnya duha ini, waktu duha ini adalah duhamu. Wa baha'uka, kebahagiaanmu, jamaluka, keindahanmu. Wa jamaluka wa quwwatuka, dan kekuatan adalah kekuatanmu. Allahumma, ya Allah, in kana rizki fis sama, jika rezekiku masih nyangkut di langit, fa anzilhu, turunkan ya Allah. Wa in kana fil ard, jika masih ada di bumi, fa akhrijhu, keluarkan ya Allah. Wa in kana mu'assar, kalau susah ya Allah, fa yassirhu, mudahkan ya Allah. Wa in kana ba'idan, kalau masih jauh, faqarribhu, dekatkan ya Allah. Wa in kana haraman, jika haram ya Allah, fa tahhirhu, sucikan ya Allah. Artinya jauhi aku dari perkara yang haram,
datangkan perkara yang halal ya Allah. Bihaqqin, dengan hakmu ya Allah. Bayangkan teman-teman. Ya, merayu Allah dengan bahasa seperti ini luar biasa teman-teman. Ya, rezeki itu akan Allah mudahkan. Ya, rezeki itu akan Allah mudahkan. Makanya Rasulullah SAW sangat menekankan, barang siapa yang mau dimudahkan rezekinya, maka jangan lupa sholat duha. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah SWT, mengenalkan Allah juga bisa melalui mengajak orang lain berzikir pada Allah dengan nama-nama yang spesial. Apa itu? Salah satunya Ya Razzaq, Ya Fattah, Ya Razzaq, Ya Fattah, Ya Razzaq, Ya Fattah. Wahai yang maha pemberi rezeki, wahai maha pembuka, ya kan? Urzuqni rizqan halalan tayyiban mubarakah. Berikanlah aku rezeki yang halal tayyibah dan barakah. Allahumma ya Fattah, wahai yang maha pembuka. Iftah li abwaaba rahmatik wa abwaaba rahmah wa abwaaba ni'mah wa abwaaba rezeki. Bukakan oleh kepadaku pintu rezeki, pintu nikmat, pintu kesehatan, agar semuanya Allah mudahkan. Rayu Allah dengan Asmaul Husna. Rayu Allah dengan amalan-amalan sunnah. Ya. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sempurnakan rukun Islam, kita tambah salat sunnah, kemudian kita ajak orang lain hidup sesuai arahan Islam. Dengan catatan, kita berupaya juga ya, mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya perintah, amalkan semampunya. Jangan kita tidak mampu, paksa-paksakan, nggak boleh. Tetapi dalam perkara yang dilarang, kita upayakan totalitas meninggalkannya. Ya, teman-teman yang penghasilannya ya banyak, hati-hati dengan tipu daya dan rayuan ya dunia dan wanita. Hati-hati. Ya, kalau dia perempuan, dunia dan laki-laki. Ya, hati-hati antum. Jangan gara-gara antum merasa sudah banyak income-nya, antum maunya tuh yang bermerek. Ya, antum maunya tuh yang mentereng, yang terkenal. Kayak gini, yang begini enggak, bukan level gue. Afan. Ya, kalau seandainya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya membenarkan hal tersebut, maka Rasulullah orang pertama yang akan membuat demikian. Tapi Rasulullah SAW sangat menjaga, ya sangat menjaga agar umat-umatnya hidup dengan sederhana. Tidak masalah kita memiliki mobil yang bagus, rumah yang bagus, pakaian yang bagus, tapi ingat jangan sampai gara-gara rumah yang bagus, mobil yang bagus, ya mengorbankan dana yang begitu besar, padahal ada yang harga bagus dan bagus dari kualitas yang bagus juga, harga yang standar, yang normal, yang masuk akal. Dan teman-teman ingat, wala tubazir tabdzira, hindari perkara mubazir. Ya, kenapa? Karena innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Karena mubazir itu saudara-saudaranya setan. Ya, kita memperbaiki hubungan kepada Allah dengan cara seperti ini. Sempurnakan perintah Allah. Yang sunnah, jangan mubadzir. Yang ketiga teman-teman, memperbaiki hubungan dengan manusia. Hablum minallah, hablum minan nas. Perbaiki hubungan Allah, perbaiki hubungan dengan manusia. Siapa orang yang harus kita perbaiki hubungannya? Yang pertama, dengan orang tua. Ya, hati-hati teman-teman. Keberkahan orang tua itu luar biasa. Kedudukan orang tua kita urutan kedua setelah Allah dan Rasulnya. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Allah mewajibkan ke atas kalian agar tidak menyembah kecuali Dia, dan terhadap kedua orang tua kalian berbaktilah. Ya. Dan kita teman-teman telah menyaksikan berapa banyak hari ini
orang-orang yang terpuruk gara-gara tidak mampu berbakti kepada kedua orang tuanya. Ada kisah nyata teman-teman yang perlu teman-teman perhatikan. Ada hubungannya dengan hubungan dengan kiat melancarkan rezeki ini. Tahun 2015 saya punya kakak kelas asal Kamboja datang ke Indonesia ngambil S2. Kemudian dia datang waktu itu memperkenalkan kepada saya seorang perempuan yang saya yakin itu bukan siapa-siapanya dia. Baru saya tanya, siapa ini? Kakak ini siapa? Dia bilang, ini adik ini dititipkan orang tuanya ke saya. Saya terkejut. Oh begitu. Ya, khairlah, saya bilang begitu. Khairlah. Beberapa saat berlalu setelah kami ngomong begitu, menikahlah kedua kedua orang ini. Ya, kakak kelas saya di Libya sama perempuan orang Malaysia ini. Selang hampir setahun, perempuan ini mau melahirkan. Ya, normal artinya hampir setahun gitu dari pernikahan mereka mau melahirkan. Kemudian dia telepon saya, suaminya ini, kakak kelas saya ini, Bang Arfi, tolonglah saya nih, ada apa? Saya udah hampir 1 harian di Bethesda, istri saya ini tak keluar anaknya. Oh ya, saya ke sana. Saya ingat sekali demi Allah, ingat sekali saya itu. Ini hari tanggal 9 Zulhijjah, ya 9 Zulhijjah. Besoknya Idul Adha, saya datang pagi harinya itu ke Bethesda. Baru saya datang, saya lihat dia ajak saya ke tempat istrinya. Tolonglah doakan katanya, tolonglah doakan istri saya ini. Saya bilang semoga Allah mudahkan kelahirannya dan Allah Subhanahu wa taala angkat segala kesulitannya. Baru saya tanya sama kakak kelas saya ini, Ustadz udah nelpon orang tua? Saya bilang gitu. Belum telepon. Kenapa nggak telepon? Nggak apa-apa, nanti aja lah. Saya bilang gini, sedikit memaksa. Telepon sekarang, minta maaf, minta izin. Saya bilang gitu. Telepon sekarang, minta izin, nanti aja. Sekarang, saya bilang. Sekarang. Kalau nggak saya telepon sekarang, saya bilang gitu. Saya nggak ada nomornya sebenarnya. Saya minta teman saya telepon sekarang. Oh ya udah, saya telepon aja gitu. Perhatikan teman-teman ya, perhatikan ini. Di teleponnya orang tuanya, minta maaf, minta izin. Teman-teman semua, tidak sampai hitungan 10 menit, lahir anaknya. Lahir anaknya, dia datang, dipeluknya saya nangis. Saya ingat kejadian yang sama beberapa tahun lalu, pas saya lagi SMA, mendengar bahwa ada beberapa keluarga yang sulit, yang istrinya melahirkan gara-gara hubungan dengan orang tua yang nggak baik. Bayangkan teman-teman, perkara yang begini teman-teman, anak tidak bisa keluar gara-gara nggak bagus hubungan, ya, apalagi perkara rezeki kita teman-teman. Ya, apalagi perkara rezeki kita, hati-hati teman-teman. Nah, kalau ridho orang tua kita ada sama kita, maka Allah akan memberikan rezeki kita. Yang kedua, hubungan dan tetangga. Ya, ini penting sekali. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu, kata Rasulullah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tetangganya. Jangan sampai tetangga antum nggak belanja tempat antum sendiri. Kan aneh itu kan. Kita jualan, tetangga kita nggak pernah beli dengan kita. Itu sesuatu teman-teman ya. Na'udzubillah min dzalik. Kalau ada tetangga kita yang tidak belanja di tempat kita, maka perbaiki hubungan. Karena tetangga kita itu luar biasa. Kalau ada keburukan kita teman-teman, kita baik sama mereka, maka mereka akan menutupi keburukan kita. Kalau kita baik dengan mereka, mereka akan menyebar kebaikan yang kita miliki.
Yang kedua, yang ketiga, hubungan dengan guru atau dosen. Perbaiki teman-teman. Karena kedua orang ini sosok yang luar biasa sabar, membimbing kita, memotivasi kita, menjadikan kita sesuatu gitu loh. Ya. Menjadikan kita orang-orang yang sukses sampai sekarang ini. Walau mungkin kita akan bilang ini, saya kan sukses atas usaha saya. Tidak. Ada motivasi guru, ada motivasi dosen di sana. Ya, perbaiki hubungan dengan mereka. Ya, setidaknya ya bahasa basi kayak mohon doanya Pak Guru, mohon doanya Pak dosen. Semoga usaha ini sukses selalu. Ya, ya setidaknya nanti kalaupun namanya dia nggak terlalu ingat ya, kita nanti bisa promosi kepada guru atau dosen kita. Yang keempat, hubungan dengan sahabat. Ya, sahabat itu penting teman-teman. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, "Sadiquka man abakaka wala man adhakaka." Ya. Sahabatmu itu yang menangis bersamamu, bukan yang tertawa bersamamu. Ya. Pepatah Arab demikian mengatakan, ya, sahabatmu yang menangis bersamamu, bukan yang tertawa bersamamu. Tidak sekedar dia mau bahagia sama kita, tapi susah pun mau sama kita dia. Dia bantu kita, dia bimbing kita, dia membersamai kita, walau kita senang, walau kita susah, dia ada sama kita. Teman-teman dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka 3 perkara ini teman-teman, ya, di luar usaha mauhibi yang tadi sudah saya sampaikan di awal, insya Allah 3 perkara ini akan membuat kita sukses. Oleh karena itu teman-teman, terhadap 3 perkara ini, nanti teman-teman buka surah At-Tolak ayat 1 sampai 3. Berbicara tentang talak. Ya. Manusia cerai gara-gara apa? Gara-gara ekonomi? Oke, ya. Oke, mungkin ada, ya. Sosial? Mungkin ada. Akhlak? Ya, benar. Komunikasi? Bisa juga. Banyak hal yang menyebabkan orang itu cerai. Tetapi kenapa ayat kedua ditutup dengan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja? Karena ternyata teman-teman, masalah rezeki, masalah ekonomi, masalah komunikasi, masalah akhlak disebabkan hubungan yang lemah kepada Allah. Perhatikan itu teman-teman. Disebabkan hubungan yang lemah karena Allah. Karena hubungan ini lemah, maka Allah perintahkan untuk dikuatkan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan dia jalan keluar. Cukup jalan keluar? Enggak, teman-teman. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan dia rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita, kebaikan fit dunya wal akhirah. 2 mauhibah teman-teman, 2 upaya maksimal, upaya rabbaniyah, dan yang kedua adalah upaya mauhibi yang insya Allah lain waktu akan dibahas oleh para ahlinya insya Allah. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakallah khairan pada Ustaz Arfi ya. Kami ucapkan luar biasa sekali materi yang sudah disampaikan tadi. Rezeki itu bukan hanya sekedar kebutuhan ya, tapi adalah sebuah kewajiban yang memang sudah Allah gariskan untuk kita semua sebagai seorang muslim. Dan memang rasanya kalau kita bekerja ada Allah di situ, itu beda ya. Hanya tadi kalau kita bandingkan bekerja itu hanya karena ingin mencari uang atau ingin membiayai, menafkahi keluarga, rasanya beda ketika kita bandingkan ada Allah yang menjadi inspirasi kita semua untuk mencari rezeki tersebut. Nah, dan tadi yang tidak kalah penting adalah tidak hanya Allah ya, hubungan kita itu harus kita perbaiki. Kita juga harus memperbaiki niatan kita, diri kita sendiri, dan juga kita harus memperbaiki hubungan kita dengan manusia yang lain juga. Dan tentunya untuk setiap hubungan tersebut, termasuk permasalahan niat juga, akan ada banyak hal yang bisa kita diskusikan, materi-materi lain yang nanti ke depannya bisa kita bedah. Untuk malam hari ini insya Allah kita bisa masuk juga sesi tanya jawab. Pada rekan-rekan tidak perlu menyimpan pertanyaan, jika ada yang memang mengganjal di hati, ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung didiskusikan di sini. Insya Allah nanti kita bisa diskusikan bersama. Silakan, mungkin ada yang ingin bertanya
pada rekan-rekan bisa langsung bicara atau menggunakan fitur chat group. Kita buka sesi tanya jawabnya terlebih dahulu. Ada yang ingin bertanya? Saya nanya boleh ya, Tat? Tafadhal. Ini sebenarnya kemarin ada yang nanya ke saya, cuma saya belum bisa jawab gitu. Jadi beliau ini dalam tanda kutip tuh dikasih amalan gitu ya, dikasih amalan oleh ustadznya ketika ditanya untuk pengen sukses, pengen kaya kayak gitu ya, dikasih amalan untuk membaca Asmaul Husna yang ya Fatah, ya Rozak, ya Ghani, ya Mughni, ya dibaca sehari 100 kali, nanti tiap pagi itu 100 kali, terus habis duhur, asar, maghrib, isya itu 7 kali. Nah ini mohon pendapatnya Ustadz Arfi nih. Ya, pertama memang amalan-amalan seperti itu diperintahkan dalam Islam. Ya, ada dalam surah Al-A'raf disampaikan begini. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Bagi Allah ada asmaul husna, maka berdoalah dengan nama tersebut. Ketika seorang ada yang bertanya kepada gurunya amalan seperti itu dan gurunya menjawab dan memberikan amalan tersebut, pertama amalan itu benar. Ya, benar amalan tersebut. Tapi pahamilah bahwa amalan dalam Islam ini tidak pernah mentargetkan agar orang dapat dunia. Ya, tidak pernah mentargetkan agar orang dapat dunia. Tetapi tidak bisa ditolak orang beramal atau mengamalkan agama ini mendapat keberkahan dunia, itu tidak bisa dielakkan. Yang kita hindari beramal semata-mata karena dunia. Kita nggak tahu, Allah alam bisawab, apakah seorang itu beramal karena dunia atau tidak, Allah alam bisawab. Tetapi kalau kita ikhlaskan, kita jernihkan niat kita karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan mendengar isi hati kita. Seorang sahabat ya datang kepada Rasulullah SAW mengeluhkan utangnya. Kata Rasulullah SAW, baca olehmu pagi dan petang 3 kali. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabati daini qahri rijal. Ya, doa yang biasa kita baca pagi dan sore hari, yang memang judul doa ini doa pelunas rezeki, gitu ya. Tetapi teman-teman, lagi-lagi kalau kita niatkan semata karena dunia, kita dapat dunia, gak dapat Allah. Tetapi ketika seorang beramal untuk Allah, dia akan dapat dunia dan akhirat. Sebagaimana sahabat berhijrah, ya, dia berhijrah karena Allah, dapat Allah dan Rasulnya serta dunia. Ketika dia berhijrah karena dunia, hanya dapat dunia, tak dapat Allah dan Rasulnya. Kalau kita mengamalkan seperti itu, bisa nggak? Boleh nggak? Memang dalam ilmu tasawuf, mengamalkan zikir yang diajarkan oleh guru itu lebih afdal daripada zikir yang diajarkan oleh buku. Kalian teman-teman ya, zikir yang diajarkan oleh guru itu lebih afdal daripada zikir yang diajar oleh buku. Kenapa?
karena kita ini talamidu ustadzin la talamidu kitabin. Kita ini muridnya guru, bukan muridnya buku. Maka ketika kita dikasih amalan sama guru kita amalkan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, insya Allah efeknya turah-turah lebih-lebih dunia dan akhirat insya Allah. Begitu Pak Rafiq. Syukran Ustaz. Jazakallah. Waalaikumsalam. Ya, baik, insyaallah. Terima kasih atas jawabannya. Mungkin untuk peserta yang lain ada yang ingin bertanya lagi? Masih kita buka kesempatan ya, ada rekan-rekan untuk bertanya di malam hari ini. Silahkan. Enggak ada, apakah bisa dianggap sudah jelas? Insya Allah. Ya, Ustaz. Ya, sepertinya udah nggak ada yang bertanya, Ustaz. Untuk malam hari ini. Alhamdulillah. Kalau memang sudah tidak ada yang bertanya, berarti kita bisa masuk ke sesi terakhir ya. Mungkin untuk Ustadz Arfi kami persilakan untuk memberikan pesan Ustadz terakhir yang bisa menutup kajian pada malam hari ini. Silakan Ustadz. Iya. Pesan persahabatan, salam persahabatan kita semua, persaudaraan insya Allah di kolaborasi ya. Semoga kita bisa bersinergi di kolaborasi ini menuju Allah Subhanahu wa taala dengan jalan yang benar. Bagaimana kita berjihad melalui kemampuan kita bersungguh-sungguh melalui kemampuan kita ini, dan kita jadikan semuanya upaya kita ini semata-mata untuk mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita akan berupaya menapaki jalan kebenaran sebaik-baiknya ya, sekuat-kuatnya kita, dan berjamaah insya Allah. Dan terakhir, semoga istiqomah dalam mengikuti pertemuan-pertemuan ini. Tadi sebagaimana disampaikan oleh Pak Rafiq, memiliki target yang luar biasa, dan kalau target ini dikerjakan seorang nggak mampu, nggak kuat ya. Dan kalau kita berjamaah, insya Allah saya yakin yang satu bisa jadi 10, yang 10 bisa jadi 100, 100 bisa jadi 1000, dan terus akan bertambah. Yang tadi kita punya penghasilan ya 10 juta, insya Allah bisa nambah lebih dari itu, dan seterusnya. Demikian aku qauli hadza, astagfirullahaladzim. Silakan Mas Arif. Baik. Sekali lagi kami ucapkan jazakumullah khairan keseran pada Ustadz Arfiansyah yang sudah bersama kita pada malam hari ini. Alhamdulillah kita sudah masuk pada sesi terakhir sharing session kolaborasi yang pertama. Kami ucapkan terima kasih juga kepada seluruh hadirin yang sudah hadir pada malam hari ini. Insya Allah kita bisa menutup, tapi sebelum menutup saya sekali lagi mengingatkan bahwasanya bagi yang sudah bergabung dalam grup, insya Allah grup itu akan tetap kita pertahankan ke depannya ya rekan-rekan, untuk diskusi, untuk sharing, dan kegiatan-kegiatan kolaborasi selanjutnya akan kami infokan di situ. Dan insya Allah buat yang belum bergabung, silakan bergabung. Termasuk kita juga ada grup Facebook, tadi ya sedikit mengulang dari Mas Rafiq. Insya Allah di grup Facebook kita akan aktif sharing e-book, sharing materi-materi yang relevan insya Allah dengan visi kita untuk bertumbuh ke depannya, baik bertumbuh pada ilmu ataupun kepada modal ekonomi, modal sosial, dan sebagainya insya Allah. Silakan nanti bergabung di link yang sudah kami berikan. Baik, mungkin itu sedikit yang bisa kami sampaikan pada malam hari ini. Sekali lagi semoga bisa bertemu di kesempatan berikutnya. Untuk menutup agenda kita pada malam hari ini, mari bersama-sama kita mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan kita sempurnakan dengan doa kafaratul. Baik, dengan itu kami menutup agenda pada malam hari ini. Akhirul kalam, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Syukran Ustaz. Terima kasih banyak Ustaz. Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir.